Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15. Ada hantu. Hampir jam 10 siang ayah sudah pulang ke apartemen, membuat Zain yang baru saja keluar kamar itu heran begitu melihat ayah sudah pulang. "Dedi mau kemana?" kata ayah langsung berlari menghampiri Zain setelah melempar tasnya ke atas sofa. "Dedi haus," jawab Zain dengan suara rendah, menutup kembali pintu kamar lalu berjalan. "Masih panas," ucap ayah yang berdiri menghalangi Zain berjalan lalu berjinjit menyentuh keningnya. "Dedi duduk di sini aja biar ayah ambilkan air," kata ayah dengan perhatian membantu Zain duduk di sofa. Ayah dengan cepat mengambilkan Zain air putih lalu memberikannya. "Kenapa?" tanya Zain pada ayah yang duduk di sampingnya sedari tadi terus menatap Zain sambil senyum. "Nggak ada," jawab ayah singkat lalu mengambil lagi tas yang tadi dia lempar ke atas sofa. "Loh, mana dia?" ucap ayah yang sudah membuka tas sekolahnya tapi tak menemukan sesuatu yang dia cari. Sebentar Dedi, ayah langsung berlari kencang keluar karena sepertinya yang dia beli ketinggalan di mobil. Zain yang masih duduk di sofa itu menatap tas sekolah ayah yang perlahan membuat dia penasaran dengan isinya. Astaga, geleng kepala Zain melihat isi tas ayah yang terdapat snack cukup banyak dan beberapa buku. Zain memegang sesuatu yang berbungkus plastik putih sepertinya kemasan sachet. "Dedi," malu ayah langsung merebut benda itu dari tangan Zain dan menyembunyikannya lagi ke dalam tas dan melempar jauh tasnya dari Zain. "Ngapain bawa softtex ke sekolah bocil?" geleng kepala Zain. Ayah langsung menutup mulut Zain yang bicara terangan sekali membuat ayah malu. "Ya kan buat jaga." "Jaga?" suara kecil ayah begitu malu dengan Zain yang terus menggodanya. "Oh, waspada ya kamu," kekeh Zain menatap bocil manis yang semalam hampir saja dilahapnya jika tidak mendengar kata hatinya. Sebenarnya semalam Zain punya kesempatan untuk itu, hanya saja hati nurani Zain menang melawan logikanya. Zain tidak ingin menghancurkan cita ayah yang sudah dia impikan semenjak kecil hanya karena harus hamil di usia muda. Serta kalaupun ayah mau sekalipun Zain tidak akan melakukan itu karena terlalu beresiko lantaran usia ayah yang masih begitu muda. "Ayo makan Dedi," kata ayah membuka makanan yang tadi dibelinya dan menyuapi Zain dengan spontan. Zain mengunyah makanan yang disuapi ayah dengan tenang, merasakan kehangatan suasana yang tidak pernah dia rasakan.
Bahkan rasanya baru sekarang Zain bisa menikmati hidup berbeda dengan biasanya yang penuh ambisi. Saya memang ganteng, gak usah gengsi bilangnya, ucap Zain dengan pede merapikan rambutnya karena sedari tadi terus memergoki ayah yang menatapnya. Ganteng tapi merah semua, bisik nakal ayah melirik leher Zain yang merah. Merah termasuk tubuhnya yang untung tertutup baju. Ganas ya kamu, ucap Zain mengecup bibir ayah membuat ayah melek seketika dan langsung menunduk malu juga membayangkan perbuatannya semalam pada Zain. Semua pacar Dedi yang salah, cemberut ayah membayangkan penuh dendam wanita sialan itu. Udah tahu dia salah, mengapa kamu malah makan makanan yang dia bawa bocil, ucap Zain menatap ayah sambil menggaruk kepalanya. Jujur saja Zain tidak memprediksi kalau ayah akan memakan makanan yang dibawa Helen. Oh, jadi Dedi lebih belain pacar Dedi dan nyalahin ayah. Suara meninggi ayah siap berperang melawan Zain. Bukan belain, kenapa dimakan? Jelas Zain yang cukup dewasa untuk berdebat dengan ayah yang memang masih belum dewasa itu. Ya makanannya enak, terus ayah lapar. Ya makanlah, jawab ayah apa adanya. Terus makanan yang Dedi masakin semalam gak enak gitu sampai kamu gak mau makan? Tanya Zain lagi yang membuat ayah langsung menunduk. Lain kali kalau perihal makanan itu lebih teliti, jangan karena terlihat enak langsung kamu makan, nasihat Zain pada istri kecilnya. Iya, jawab ayah dengan patuh. 3 hari kemudian. Bagaimana kondisinya? Tanya Zain pada kelima sahabat sekaligus rekan kerjanya begitu mereka duduk di meja lingkar dalam ruang khusus di markas kemafiaannya. Satu persatu mereka mulai menjelaskan setiap bidang yang mereka awasi serta musuh yang sudah mengibarkan bendera peperangan dan sepertinya perang puncak akan segera terjadi. Rusaknya sistem keamanan data perusahaan telah membuat Zain meradang dan membuat jiwa temperamennya bangkit sampai dia tak sabar menunggu besok pagi. Di tengah keseriusan keenam pria itu yang saling menyalurkan ide ponsel, Zain berdering. Jam berapa ini? Zain langsung melirik jam di pergelangan tangan Rico lantaran dia yang memang tidak memakai jam tangan. Halo, kata Zain mengangkat telepon, namun kelima sahabatnya justru malah terdiam juga di tengah diskusi mereka. Dedi di mana? Kok belum pulang? Suara manja ayah rada merengek yang membuat Zain yang awalnya penuh emosi itu langsung tersenyum. Masih meeting, jawab Zain dengan suara rendah merasa jengkel melihat tatapan menggoda kelima sahabat mendengar suara manja ayah yang menelponnya. Masih lama ya Dedi pulangnya? Tanya ayah. Tidurlah dulu, nanti Dedi pulang, ucap Zain mengakhiri teleponnya tak sanggup melihat tatapan menggoda sahabatnya yang malah main mata di kondisi genting ini.
Jika kamu membohonginya maka kamu harus siap juga dengan tangisannya nanti Zain, ucap Daniel menatap Zain dengan seulas senyum. Justru semakin aku jujur semakin dia menangis ketakutan dan malah bisa jadi dia tidak mau lagi tinggal bersamaku, ucap Zain dengan lirih yang sekarang berada di posisi serba salah. Jujurlah padanya setelah ini jangan sampai dia tahu dari orang lain, ucap Ricardo yang diangguki Zain. Mereka kembali ke pembicaraan awal dan mulai mengatur strategi agar bisa mengembalikan stabilitas data perusahaan tanpa harus turun tangan ke lapangan. Mereka mulai sibuk dengan komputer di hadapan masing-masing, saling menyalurkan ide dan kepintaran masing-masing untuk menyelamatkan data perusahaan. Kalian retas sistem perusahaan dia mulai dari yang terkecil, hingga perlahan kita bisa masuk ke sistem utama. Zain mulai membagi tugas bahkan berpikir keras mencoba berbagai macam cara. Namun di tengah fokusnya konsentrasi Zain tiba terpecah saat terlintas wajah ayah. Mengapa perasaanku tidak enak sekali, ucap Zain terdiam sejenak berhenti dari kegiatannya. Sudah hampir jam 1 Zain, ucap Rich memberitahu. Astaga, ayah sendirian di apartemen. Zain yang bekerja sampai lupa waktu itu langsung berlari dengan perasaan cemas. Dan feeling Zain mengatakan istrinya sedang dalam bahaya. Begitu Zain sampai di apartemen dia langsung mengepalkan tangannya melihat puluhan bodyguard rahasianya sudah tergeletak di sepanjang apartemen. Daddy, teriak ayah yang sudah ketakutan berlari di tengah kegelapan begitu Zain membuka pintu. Kenapa sayang? Tanya Zain dengan hangat membalas pelukan ayah yang sudah ketakutan itu dengan tenang seolah dia tidak tahu apa. Daddy, ada hantu, tangis ayah dengan nafas sesak bersembunyi di pelukan Zain. Tak lama kemudian lampu kembali menyala. Hantu apa? Kata Zain tertawa di tengah keseriusan mendengar ayah mengadu. Beneran, Daddy ayah lihat di jendela, kata ayah menatap Zain agar percaya padanya. Ayah takut, rengek ayah memeluk Zain kembali. Zain mengangkat ayah lalu membawanya kembali ke kamar. Enggak, ayah takut kamar Daddy, ada hantu, kata ayah terus meronta. Ronta walaupun keringat sudah bercucuran di tubuhnya, menolak dibawa Zain ke kamar. Hicks, ayah nggak mau tinggal di apartemen Daddy lagi. Hicks, ayah mau pulang ke rumah ayah, tangis ayah benar takut setelah apa yang dia lihat tadi. Zain membawa ayah duduk di tepi ranjang memeluk dengan erat agar ayah tidak takut lagi bahkan Zain mengelus punggung ayah agar tenang. Di mana ayah lihat? Tanya Zain pada ayah yang masih bersembunyi dalam pelukannya itu sambil menangis. Di sana, tunjuk ayah pada kaca balkon yang gordennya tidak ditutup. Hantunya berjalan, tanya Zain dengan seulas senyum. Setidaknya istri kecilnya tidak tahu akan apa yang terjadi dan hanya mengira para penyusup itu hantu.
Ayah Dedi, ada banyak, tangis ayah semakin ketakutan mengingat begitu banyak bayangan yang berjalan di balik kegelapan di dalam kamar saat dia terbangun semua sudah gelap. Bocil mana ada hantu berjalan, tawa Zain mencoba memecahkan suasana tegang itu dengan bersikap lebih santai. Ada yang jatuh juga dari atas. Hicks, ayah benar takut bahkan tak ingin mengingat hal itu lagi saat dia sendirian terbangun di tengah kegelapan dan melihat banyak bayangan di kaca balkon. Sini tatap Dedi dulu, senyum lebar Zain membingkai wajah ayah dengan tangannya. Dedi kasih logikanya, listrik padamkan jadi semuanya gelap, kata Zain mulai bertanya yang diangguki ayah. Menurut kamu kira kalau listrik di apartemen ini lagi mati apakah tim operasional akan diam aja? Tanya Zain. Ya, enggak pasti mereka berusaha mengatasi, jawab ayah dengan logikanya. Nah itu, yang barusan kamu lihat itu tim operasional gedung apartemen yang lagi memperbaiki konsleting listrik bukan hantu. Jelas secara logis agar pikiran ayah tidak kemana-mana. Masa hantu banyak bayangannya? Hantu kan suka datang sendirian, sambung Zain lagi dengan lembut menguncir rambut ayah yang sudah basah dengan keringat seperti abis mandi. Tapi, bayangan banyak itu Hicks, menghadap ayah Dedi, yang tidur di atas ranjang, ucap ayah yang ingat betul itulah mengapa dia menjadi sangat takut. Walaupun tidak jelas melihat siapa yang ada di luar balkon, namun dari bayangan di balik tirai ayah melihat dengan jelas bayangan itu menghadapnya, itulah mengapa ayah lari keluar. Zain terdiam sejenak sedang merangkai kata yang lebih logis lagi agar ayah tidak takut. Bukan menghadap ayah, tapi memang salah satu kabel induk itu ada di samping balkon kamar kita. Ya wajar dong mereka yang sedang memperbaiki berdiri di sana. Dan satu lagi yang ayah lihat bayangan terbang itu ya tim operasional gedung yang meloncat dari apartemen atas ke apartemen di bawahnya untuk memeriksa kabel. Jelas Zain lagi menghapus air mata ayah. Dari hati Zain yang paling dalam saat ini dia benar merasa bersalah telah meninggalkan istri kecilnya sendirian sampai larut malam begini. Dan apapun alasannya Zain tak seharusnya melupakan istri kecilnya yang sudah pasti akan menjadi sasaran empuk para musuhnya. Makanya kalau tidur gorden itu ditutup ya, nasihat Zain yang diangguki oleh ayah yang perlahan sudah mulai tenang. Astaga ini keningnya luka, cemas Zain melihat ada sedikit bekas goresan di kening ayah. Elni juga luka Dedi, kata ayah menunjuk lutut dan sikunya yang sudah memerah bahkan mengeluarkan darah dengan sedih. Jadi kamu jatuh tadi? Tanya Zain melihat luka di lutut ayah. Tadi ayah kan tidur terus nggak tahu tiba kebangun dan saat ayah buka mata semuanya gelap, kalaupun ada cahaya dari balik kaca balkon yang ayah lihat malah hantu.
Jadi Ayah langsung lari namun malah jatuh ke bawah ranjang, terus berdiri lagi, buka pintu, jatuh lagi, dan sampai di luar kamar semuanya juga gelap. Cerita Ayah dengan polos yang sudah berulang kali jatuh sampai tubuhnya terasa sakit. Bersambung.